Kebanyakan dari orang Indonesia jika ingin membeli motor, biasanya mereka akan melihat dari segi desainnya dulu. Jika desainnya udah oke, lanjut ke spesifikasi. Jika spesifikasinya udah oke, baru lanjut ke mesin. Jika mesinnya udah oke, baru lihat merek dan harga jual kembali. Ya walaupun patternnya nggak selalu begitu sih, ada juga yang melihat harga jual kembali dulu daripada yang lain. Tapi tetap aja, kebanyakan orang akan melihat motor dari desain dulu baru ke yang lain. Kenapa? Ya karena ini semua merujuk ke satu istilah, dari mata turun ke hati. Dan ya, ini semua biasanya terjadi di segala hal. Jika kita melihat desain yang bagus dan desain tersebut jatuh ke hati kita, tentu aja kita akan membeli motor tersebut tanpa terkecuali. Makanya nggak heran kalau di Indonesia, motor-motor yang memiliki desain bagus akan memiliki pasar yang cukup bagus juga. Menariknya, walaupun terkadang desain motor tersebut sudah bagus dan oke, tapi saat ini ada tren yang cukup unik di dunia otomotif, yaitu hujat-menghujat. Dan yang biasa paling banyak dihujat di media sosial tentu aja motor keluaran Honda. Kemudian ada Suzuki dan terakhir Yamaha. Ya, Yamaha bisa dibilang adalah produsen motor yang cukup jarang dihujat. Ya, cukup jarang jika dibandingkan dengan Honda. Namun walaupun begitu, ada satu motor Yamaha baru di launching di tahun ini, menggunakan mesin baru, sudah menggunakan teknologi hybrid, dan juga sudah dilakukan testing gila-gilaan. Dan hasil dari testing tersebut bisa membuktikan kalau motor ini terbukti sangat kuat. Tapi sayangnya dengan hal itu semua, motor ini tidak lepas dari hujatan. Bahkan motor ini bisa dibilang motor Yamaha paling dihujat dalam beberapa bulan terakhir. Dan ya, ini adalah Yamaha Gear Ultima 125. Pertanyaannya, kenapa Yamaha Gear Ultima dihujat? Apa yang salah dari motor ini? Apakah desain motor ini yang membuat motor ini dihujat? Mungkin iya. Jika kita lihat desain Yamaha Gear Ultima, motor ini memiliki desain yang cukup tegas. Dan ini bisa kita lihat dari garis-garis motor ini, yang mana sangat tegas dari ujung depan sampai belakang. Dan kalau dilihat secara keseluruhan, desain motor ini sebenarnya juga nggak buruk. Tapi entah kenapa jika kita lihat lebih lanjut, motor entry level Yamaha seperti masih memiliki aura Yamaha Mio. Tidak ada kesan yang wow dan gimana-gimana untuk saat ini. Walaupun keren, tapi tidak ada kesan yang berbekas. Bahkan kalau kita lihat dari samping, aura Mio Soul-nya kuat banget di motor Ultima Gear ini. Jadinya ya, motor matic entry level Yamaha memiliki desain yang tidak terlalu jauh dari motor Mio, yang sudah agak membosankan. Kemudian kalau kita ngomongin mesin dan fitur, motor ini sebenarnya cukup oke. Misalnya dengan harga 19 jutaan sampai 21 jutaan, motor ini sudah menggunakan speedometer full digital. Ini tentu aja hal yang menarik lainnya dari motor ini, karena mau bagaimanapun ternyata ada produsen Jepang lainnya seperti Suzuki yang masih menjual motornya masih menggunakan speedometer analog dengan harga 25 juta. Kemudian ada juga Honda Beat yang masih menggunakan fitur seadanya juga. Jika kita ingin bandingkan dengan kompetitornya, sebenarnya Yamaha Gear Ultima 125 sangat unggul jika dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi kenapa motor ini masih dihujat aja, padahal fiturnya lebih baik dari rival sekelasnya? Kemungkinan yang membuat motor ini dihujat adalah marketing dari Yamaha itu sendiri. Jika kita mengingat usaha Yamaha untuk membangkitkan nama motor ini di pasaran dengan cara merendam motor ini dikali selama 30 jam, ditarik pakai ekskavator, ditabrakin ke mobil, bahkan motor ini bisa membawa motor lainnya di atas joknya, hal ini malah menjadi blunder. Blundernya gimana? Sebenarnya blundernya bukan karena hasil marketing tersebut, karena hasil marketing tersebut membuktikan kalau mereka memiliki motor yang luar biasa kuat dan hebat. Dan Yamaha juga seperti mengatakan kalau seharusnya motor yang kuat seperti ini menjadi standar di Indonesia. Tapi sayangnya marketing yang heboh tersebut tidak disertai dengan penjualan yang baik. Disinilah hujatannya muncul. Sudah effort banget dalam hal marketing, tapi penjualannya masih seret. Sudah direndam, dibanting, dan ditabrak, penjualannya masih seret. Inilah masalah utama motor ini, penjualan seret. Namun kenapa motor ini memiliki penjualan yang seret? Yang mana menurut data yang ada, penjualan Yamaha Gear Ultima hanya ada di ratusan unit aja per bulannya. Bahkan ketika di launching motor ini, hanya ratusan unit aja juga yang terjual, tidak sampai ribuan unit dalam satu bulan. Namun kenapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya karena segmen motor entry level sudah terlalu padat. Bayangin aja, Yamaha Gear Ultima yang kasarnya ini motor tidak memiliki identitas, mesinnya dari Yamaha Fazio, kemudian desainnya juga memiliki aura Mio Soul. Dengan hal tersebut, tentu aja Yamaha Gear Ultima tidak memiliki identitasnya sendiri. Terlebih lagi, lawan motor ini di kelas yang sama terlalu berat. Misalnya dari Honda, ada Honda Vario 125.
Nah, ini adalah lawan terberat motor ini. Siapa yang bisa melawan Honda Vario 125? Kemudian selain dari kompetitornya, Yamaha adalah produsen yang selalu melakukan kanibalisme, yang mana Yamaha Gear 125 ternyata juga berhadapan langsung dengan motor-motor Yamaha lainnya, misalnya Frigo 125, Mio M3 125, Fazio, dan motor 125cc lainnya dari Yamaha. Inilah yang membuat motor ini jadi kurang menonjol. Lagi pula, hybrid Yamaha sejauh ini juga masih dianggap gimmick oleh sebagian orang karena hampir tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadinya iya, Yamaha Gear Ultima tentu aja tidak memiliki nilai lebih walaupun motor ini sangat-sangat kuat. Karena tenaga, ya biasa aja, tampilan juga biasa aja, dan lainnya secara keseluruhan ini motor biasa aja. Bahkan biasa aja untuk sekelas motor entry level. Dengan hal-hal tersebut, tentu aja hujatan terus diluncurkan untuk motor ini. Tapi kalau dilihat-lihat, memang hujatan yang muncul di motor ini semua bermula karena marketing Yamaha yang dirasa sangat berlebihan untuk motor ini. Jadinya ya sebenarnya serba salah sih ini motor. Nggak dimarketingin lebay, ya motor ini nggak akan stand out. Tapi ketika dimarketingin lebay, malah dihujat karena penjualannya masih seret aja. Ya nasib motor entry level Yamaha kebanyakan kayak gini, cukup menyedihkan dalam hal penjualan. Untungnya Yamaha punya NMAX, Aerox, dan X-Max, sehingga market share mereka masih cukup besar di Indonesia. Coba aja kalau nggak ada motor-motor tersebut, mungkin Yamaha nasibnya udah kayak Suzuki Indonesia, semua serba keterbatasan. Iya kan? Tapi terkadang kita terlalu sibuk menghujat motor ini, karena faktanya motor ini memiliki sisi baik yang sayangnya sering dilupakan oleh kebanyakan orang. Misalnya, motor ini memiliki bagasi yang cukup besar, yaitu di 18,6 liter. Kemudian motor ini juga cukup irit bahan bakar, bahkan untuk rute harian motor ini diklaim memiliki konsumsi BBM yang cukup menarik. Selain itu, posisi jok motor ini juga cukup baik sebenarnya, yang mana saya sempat merasakan motor ini, dan iya, motor ini cukup nyaman digunakan dalam jarak dekat ataupun jarak jauh. Namun sayangnya, semua sisi baik ini terkadang terlupakan oleh banyaknya hujatan di motor ini. Iya kan? Itulah alasannya kenapa Yamaha Gear Ultima selalu dihujat. Motor entry level Yamaha yang sudah dimarketing habis-habisan dan sudah terbukti kuat, tapi motor ini tidak bisa lepas dari hujatan netizen. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.